Selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Tidak terasa sudah hampir 1 tahun kita berjumpa di ibadah online. Banyak hal yang telah kita lihat dan alami. Kiranya tidak memudarkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau telah memimpin kami sepanjang minggu ini. Hari ini kami kembali akan mengikuti ibadah online dari tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada. Tuhanlah yang menolong sehingga kami mengikutinya dengan khidmat, dengan segenap hati, dengan rasa lapar dan haus akan firman, akan hadirat-Mu, akan jamahan dan lawatan-Mu. Tuhan menguduskan, memberkati hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan sebagai worship leader, para pemain musik, singer, maupun hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami di dalam seluruh rangkaian ibadah ini, supaya melaluinya kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Karena kita umat pilihannya, umat yang dikuduskannya. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberi
anakmu, jadi alatmu Tuhan, jadi kepanjangan tanganmu Bapa. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan bahwa kami ada Bapa, hanya karena kasih anugerah yang berlimpah dalam kehidupan kami. Sungguh Kau baik Tuhan. Semua karena anugerah
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Silahkan saudara mempersiapkan Alkitab untuk kita membaca bersama-sama tema kita yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat 13, yaitu membangkitkan pemimpin melalui pemuridan atau discipleship dan carousels untuk melakukan pemuridan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kami boleh kembali merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap hari, sehingga hidup kami ada di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu senantiasa. Berkati setiap jemaat yang akan mendengarkan firman Allah. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, agar supaya melalui penyampaian ini Tuhan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami bukan hanya mendengar firman, tapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam anugerah, kemuliaan, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman pada saat ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ulangi sekali lagi, ini adalah contoh bagaimana seorang Musa mempersiapkan Yosua untuk menjadi seorang pemimpin. Keluaran pasal 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat yang ke-10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau belajar yang pertama ini, saudara, dari bagaimana Musa yang telah berhasil memuridkan Yosua menjadi calon penggantinya di kelak kemudian hari. Dan kita belajar di sini. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11. Kita akan baca dahulu Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bertemu dengan Tuhan di sana, berbicara dengan Tuhan, muka dengan muka, saudara. Dia meninggalkan kemahnya, dan kemah yang ditinggalkan itu dinantikan, dijaga barangkali seperti itu oleh abdinya yang bernama Yosua. Dikatakan di sana, saudara, but this young man, anak muda itu, saudara, Yosua son of Nun, didn't leave the tent. Dia tinggal di tenda. Dia menunggu perintah dari apa yang diminta oleh Musa sendiri. Inilah seorang abdi, saudara. Abdi itu mempunyai beberapa arti. Atau dalam bahasa Inggris juga dikatakan aid, young aid. Ini artinya adalah seorang abdi. Ya, bisa juga dikatakan sebagai pengawal, sebagai anak asuh, anak didik. Jadi Yosua ini merupakan anak asuh dari Musa sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ia dibimbing oleh Musa untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel.
Poin yang ke-1 ini Bapak Ibu Saudara. Jadi Yosua adalah abdi Musa, pembantunya bahkan saudara, ya. Dan dia terus di bawah asuhan dari Musa. Ketika dia lahir di tanah Mesir, kemudian dia dibawa oleh Musa memasuki tanah Kanaan. Musa terus membimbingnya, Musa terus menuntunnya untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Inilah pemuridan. Di gereja kita memiliki kersel. Saya berharap dalam kersel tersebut kita boleh mendidik anak-anak, kita boleh mendidik anak-anak remaja, boleh mendidik orang-orang muda, bahkan seluruh jemaat untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi orang yang menyampaikan berita kabar baik kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu semua saya berharap melalui bimbingan, melalui tuntunan para pembina di gereja kita, agar supaya mereka boleh melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau juga, saudara. Ini poin ke-1, saudara. Ya, menjadi orang yang mau dibimbing, orang yang dibina oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua dari pelajaran kita pada pagi hari ini, Yosua itu calon pemimpin pengganti Musa. Betul, saudara. Ya, di dalam Bilangan pasal 27, kalau saudara lihat Alkitab saudara, di dalam Bilangan 27 ayatnya yang ke-18, ya, di sana dikatakan seperti begini. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Jadi Yosua bukan sembarangan orang, dia penuh dengan roh. Letakkan tanganmu ke atasnya, agar supaya wibawa Musa itu boleh masuk ke Yosua sebagai calon pemimpin bangsa Israel. Nah, ini yang dilakukan, saudara, poin yang kedua ini. Lalu dikatakan dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, Ulangan pasal 31 ayat 23 berbunyi seperti demikian. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Dan aku akan menyertai engkau. Saya kira ini penyertaan yang indah sekali. Janji Tuhan yang luar biasa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena dia akan memimpin sebuah bangsa, saudara. Dia tahu kondisi orang Israel. Dia tahu bagaimana kebebalan orang Israel. Tentu dia tidak bisa memimpin bangsa ini memasuki tanah perjanjian apabila Tuhan tidak menyertai dia. Poin yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa ini penting buat kita pelajari baik-baik. Bagaimana Musa secara teliti, secara telaten mendidik Yosua untuk menjadi calon penggantinya. Ya, sehingga dikatakan di sana pada poin yang kedua tadi, Yosua adalah calon pemimpin. Ya, dan kita bisa lihat tadi apa dikatakan di dalam firman Allah. Dia adalah seorang yang penuh dengan roh. Ya, sehingga dia boleh melakukan itu bukan karena kekuatan Yosua, tetapi karena penyertaan dan perlindungan Tuhan atas bimbingan dari Musa. Poin yang ketiga, saudara, Yosua diuji dalam strategi perangnya. Jadi seorang yang akan menjadi calon pemimpin bukan hanya sekedar menjadi calon pemimpin, saudara, tapi dia perlu diuji juga. Seorang murid perlu diuji agar supaya apa yang telah dipelajari dia boleh praktekkan dengan baik, saudara sekalian. Apa ujian yang dilakukan oleh Musa, oleh Tuhan kepada Yosua, saudara? Yaitu dia harus memimpin perang ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, yaitu melalui orang Amalek di Rafidim, saudara sekalian. Keluaran 17 ayat 11 sampai dengan 13 tadi kita sudah baca itu. Ya, Yosua diminta untuk berperang secara langsung, saudara. Tetapi Musa, Harun, dan Hur harus naik ke puncak bukit. Untuk apa, saudara? Untuk berdoa. Peperangan itu dipimpin secara fisik oleh Yosua. Tetapi peperangan di udara, peperangan roh, dipimpin oleh Musa dari bukit bersama dengan topangan, tunjangan, supporting ministry,
dari Harun dan Hur. Siapa Harun? Harun adalah kakaknya Musa. Tentu orang yang tahu persis tentang Musa. Begitu juga dengan Hur. Siapa Hur? 1 Tawari 2 ayat 19 mengatakan dia adalah anaknya Kaleb. Yosua dan Kaleb kita tahu Bapak Ibu kemudian adalah 2 orang pengintai yang memberi laporan kepada Musa tentang orang-orang yang ada di Yeriko, saudara. Dan 2 orang itu adalah 2 pemimpin yang sangat luar biasa, jujur, takut akan Tuhan, dikatakan penuh dengan roh. Sehingga penopang-penopangannya bukan orang sembarangan. Generasi muda harus menopang gereja dengan pilihan-pilihan sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan pola pemuridan yang ada di gereja kita, agar supaya para murid-murid ini sungguh-sungguh berjuang, sungguh-sungguh melayani, bukan dengan kekuatannya tetapi dengan anugerah pertolongan Tuhan. Ini poin yang ketiga, saudara. Ujian yang dihadapi oleh Yosua adalah berperang melawan orang Amalek. Dan dia berhasil memenangkan itu. Bukan karena dia sendiri, saudara. Nomor 1 memang karena Tuhan. Tapi poin yang berikutnya, karena ada topangan kuasa dari sorga. Ya, seperti dikatakan di dalam, saudara bisa membaca di dalam Keluaran pasal 14. Saudara boleh buka Alkitab saudara, Keluaran pasal 14 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Keluaran pasal 14 ayat 13 dan ayat yang ke-14 berbunyi seperti demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir, orang Amalek juga saudara, yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mengapa saudara? Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kata diam di sini bukan berarti pasif saudara. Kata diam di sini berarti berdoa, berharap pertolongan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Konsolidasi antara pasukan Israel bersama dengan Yosua, bersama dengan Musa, saudara. Sehingga mereka berhasil dalam peperangan. Bukan hanya kekuatan secara fisik, tapi kekuatan roh. Tuhan yang berperang. Apabila saudara sedang memasuki hari-hari ini, mungkin ada banyak tantangan, banyak sekali perjuangan yang saudara hadapi. Bukan saja COVID-19, saudara. Bukan saja kekurangan-kekurangan yang kita lihat bagi bangsa ini, saudara. Tapi begitu banyak masalah. Mungkin dalam keluarga saudara, mungkin menghadapi sakit penyakit, mungkin menghadapi masalah keuangan, mungkin menghadapi masalah keluarga secara keseluruhan. Pelayanan saudara barangkali, pekerjaan saudara barangkali. Itu adalah kekuatan-kekuatan lain yang harus kita hadapi bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara bisa memenangkan seperti yang terjadi kepada Yosua ketika dia memimpin perang dengan orang Amalek. Ini adalah ujian yang pertama bagi Yosua. Karena berikut-berikutnya ketika dia memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, dia akan mengalami peperangan-peperangan lain. Dan dia telah diuji sehingga dia boleh berhasil, saudara. Strategi doa dikatakan di sana merupakan salah satu strategi yang sangat penting untuk kita lakukan. Poin yang terakhir, poin yang keempat. Akhirnya Yosua menjadi pemimpin umat Israel. Kita melihat bagaimana Musa dengan sangat luar biasa membimbing dia, menolong dia, ya, memuridkan dia bahkan kalau kita bicara sehari-hari ini. Karena dia sebagai ajudan Musa, sebagai pembantu Musa, tapi juga orang yang diurapi Tuhan. Yang sampai pada akhirnya, seperti dikatakan di dalam Yosua pasal 1. Saudara baca ayat Alkitab saudara, kita membaca poin yang terakhir ini saudara. Yosua pasal yang ke-1. Saya baca buat saudara sehingga saudara bisa melihat baik-baik apa yang dilakukan oleh Yosua ini. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 saya bacakan buat saudara. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Allah itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi
sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi apa yang Tuhan janjikan kepada Musa, itu diturunkan juga kepada Yosua. Sehingga ketika Musa mati, tidak terjadi pergolakan, tidak terjadi kekacauan di dalam bangsa Israel. Karena kepemimpinan yang telah diatur dengan sangat bagus. Karena pemuridan, karena mentoring yang dilakukan oleh Musa kepada Yosua begitu bagus, sehingga tidak terjadi kegoncangan. Bangsa itu menghormati Yosua sama dengan dia menghormati Musa. Karena kewibawaan dari Musa turun ke atas. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian, agar supaya kita boleh belajar dari perkara ini. Dan apa yang terjadi kemudian ketika Yosua memimpin bangsa Israel, saudara? Saudara boleh membuka Yosua pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 24, saudara boleh baca di sana. Satu-satu raja-raja yang masih ada di tanah Kanaan itu ditaklukkan oleh Yosua, saudara. Saya menghitung ada 31 raja-raja. Satu persatu ditaklukkan, satu persatu dikalahkan oleh Yosua atas penyertaan dan bimbingan Tuhan sendiri. Jadi dia melawan raja-raja yang lain, dia melawan begitu banyak, dia menghadapi peperangan. Ada 7 tahun, saudara, dari tahun 1407 sampai tahun 1400 sebelum Masehi. 7 tahun dia berperang, saudara, mengalahkan 31 raja-raja. Dan akhirnya kita lihat sekarang, eksistensi Israel hari-hari ini itu karena masa lalu ada seorang Yosua atas tuntunan, bimbingan, dan pemuridan oleh Musa berhasil mengalahkan bangsa-bangsa di tanah perjanjian yang Allah telah berikan kepada mereka. Biarlah pelajaran ini menjadi contoh buat kita semua. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kemampuan yang kita miliki sendiri. Jangan mengandalkan orang lain barangkali juga. Tapi kita mengandalkan Tuhan sendiri atas bimbingan, penyertaan. Karena itu kersel-kersel yang ada di GBI Pasir Koja, saya berharap kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar dengan tekun, dibimbing dengan baik, sehingga calon-calon pemimpin gereja masa depan adalah orang-orang yang dibimbing dengan rasa takut akan Tuhan sungguh-sungguh, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita belajar dalam bulan Maret ini tentang pemuridan di dalam kersel-kersel yang ada di GBI Pasir Koja. Dimanapun saudara berada, Tuhan pasti memenangkan peperangan hidup kita. Banyak sekali mungkin kegiatan dalam kehidupan kita yang kita harus berperang melawannya. Ada kuasa-kuasa kegelapan di dalamnya. Karena itu strategi yang dilakukan oleh Yosua, oleh Musa. Yosua berperang, Musa berdoa. Ditopang oleh orang-orang muda, ditopang oleh orang-orang kepercayaan yang takut akan Tuhan. Saya percaya saudara bisa melakukan itu. Sama seperti Yosua melakukannya. Bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup mengakhiri, kita berdoa dahulu, saudara. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh dengan anugerah, kasih sayang. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau belajar bagaimana Musa membimbing, memuridkan Yosua sampai dia menjadi pemimpin yang membawa umat-Mu memasuki tanah perjanjian itu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat. Kalau ada di antara kami, di antara seluruh jemaat ini menghadapi berbagai macam tantangan hidup, biarlah Engkau sendiri yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi mengandalkan Engkau. Di dalam kemuliaan, keagungan, dan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, kami akan menjadi pemenang-pemenang yang indah di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia. Kita memasuki bulan Maret tahun 2021 dengan tema
yang sangat menarik, yaitu pemuridan dan Kersel. Yang kita sampaikan pada minggu yang pertama atau minggu ke-1 adalah membangkitkan pemimpin melalui pemuridan. Contoh Musa yang mempersiapkan Yosua di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat 13, Keluaran 33 ayat yang ke-11. Pemimpin yang lahir dari proses pemuridan tidak hanya dibangun dalam skill, tetapi juga karakternya. Salah satu ciri seorang pemimpin yang lahir dari proses pemuridan dalam Kersel adalah mereka akan fokus untuk mengeluarkan potensi terbaik dari hidup murid-muridnya. Disinilah pembentukan karakter berperan penting. Ada kerendahan hati yang memampukan mereka berani mendorong murid-muridnya untuk berlari lebih kencang dan berkarya lebih hebat. Kedua, menjadi murid Kristus dan menghasilkan murid. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sebuah gereja dengan Kersel yang menampilkan program pemuridan membuat pernyataan yang sangat powerful. Tujuan pemuridan bukanlah menambah pengetahuan atau informasi bagi para murid, melainkan untuk terciptanya perubahan hidup. Agar menghasilkan murid, ketika seseorang dimuridkan dan memuridkan, transformasi hidup seharusnya menjadi sebuah dampak yang tidak terelakkan. Artinya, pemurid dan murid akan mengalami perubahan hidup melalui proses memuridkan itu. Ketiga, discipleship take time a patience. Pemuridan membutuhkan waktu dan kesabaran. Injil Lukas pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat 20. Pemuridan yang dilakukan oleh gereja telah memberikan dampak yang sangat luas dan besar bagi perkembangan pertumbuhan gereja, terlebih kepada pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi yang tadinya hanya mengikuti ibadah gereja tanpa mendapatkan apa-apa, kini dengan pemuridan dan Kersel, pemuda-pemudi itu telah menjadi orang-orang yang berdampak bagi gereja. Pemuridan sendiri memiliki tujuan, yaitu mendorong atau memimpin seseorang kepada kedewasaan penuh di dalam Kristus. Meskipun membutuhkan waktu karena memberikan dan mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, menjaga atau mengontrol orang-orang percaya untuk taat kepada firman Tuhan, dilakukan dengan kesabaran ekstra, dan Kersel adalah kawah candra di muka bagi semaian kesetiaanmu. Yang keempat, ujian iman seorang murid. Kitab Yakobus 1 ayat 3-5 dan Ibrani 11 ayat 1-6. Saudara-saudara, sadarkah Anda bahwa Allah sedang menguji imanmu setiap hari di dalam hidupmu? Bagi pedagang dan pengusaha, Allah menguji apakah saudara jujur dan mengandalkan Tuhan, bukan uang, dan tetap ingat untuk beribadah di hari ibadah, sekalipun mengurangi penghasilan Anda. Bagi orang yang berpacaran, Allah menguji apakah saudara tetap menjaga kekudusan dan komitmen tidak melakukan seks bebas. Bagi yang masih sekolah, Allah menguji Anda apakah saudara rajin belajar dan tidak menyontek waktu ujian. Tujuan ujian iman agar Anda naik kelas dan lebih mengaktifkan kapasitas imanmu. Jadikan pemuridan dan Kersel sebagai batu ujian terhadap pertumbuhan dan pendewasaan jemaat. Bulan Maret sebagai bulan pemuridan dan Kersel. Tuhan Yesus memberkati Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja, dan seluruh jemaat yang ada. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.
Shalom Jemaat GB Pasir Koja yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan yang sehat. Tidak terasa kita telah memasuki bulan Maret 2021. Kita imani penyertaan Tuhan akan semakin nyata, serta gairah dan semangat yang baru dari Tuhan akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021 ini. Berjumpa kembali dengan saya, Kevin Stefanus, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah offline Minggu 7 Maret 2021, cabang Taman Mimosa pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Pasir Koja 39 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, cabang Bandung Selatan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, dan cabang SCC pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu, minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Ibadah ABI. Hai adik-adik sekolah minggu, hari ini jangan lupa ya untuk ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube ABI Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 7 Maret 2021 adalah Jangan Sampai Jatuh. Untuk aktivitas online yang sudah dibuat, bisa kirimkan fotonya ke guru ABI masing-masing ya, maksimal jam 5 sore ini. Info tambahan, di bulan Maret ini, ABI akan mengadakan lomba Paskah online via Zoom dan via kirim video. Untuk lomba Paskah via Zoom tanggal 20 Maret 2021, yang pertama ada lomba kupas telur, yang kedua lomba lilit telur, dan yang ketiga kuis Alkitab. Untuk lomba via kirim video dikirim paling lambat tanggal 21 Maret tahun 2021. Yang pertama adalah lomba dance TikTok dan yang kedua lomba baca puisi. Pendaftaran lomba paling lambat tanggal 14 Maret 2021 ke guru ABI masing-masing ya. Pemenang lomba akan diumumkan di YouTube ABI tanggal 4 April 2021. Tetap semangat ya adik-adik, terus berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah wanita. Keluarga pertama di dunia ini dibentuk oleh Allah sendiri dan tempat terpenting untuk pertumbuhan pribadi semua orang. Mengundang semua wanita untuk beribadah online pada hari Selasa, 9 Maret 2021 pukul 5 sore di akun YouTube GB Pasir Koja 39. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Rina Kumala dengan tema Bertumbuh Bersama dalam Keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam, mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang akan diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Heri Santo. Ibadah RBI. Halo sobat-sobat muda, apa kabar? Meskipun ibadah kita masih online, kita harus tetap antusias mengikuti ibadah Link Youth. Ibadah Youth akan tetap diadakan secara online pada hari Sabtu pukul 5 sore setiap bulannya. Minggu pertama dan minggu ketiga, ibadah online akan ditayangkan dalam video di channel YouTube Link Youth GB Pasko. Dan pada minggu kedua, keempat, dan kelima, ibadah online akan diadakan melalui media online Zoom. Link ibadah dalam YouTube maupun Zoom akan dibagikan pada H-1. Untuk update seputar ibadah bisa menghubungi Kevin LD1 atau melalui DM Instagram link_youth_GBI Pasko. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline. Tersedia kotak persembahan di lantai 1.
Telah terbit buku Connecting God, Empowering People karangan Dr. A.L. Janse-Hans dan Dr. Ferry Simanjuntak. Hanya dengan biaya 50.000 saja, dapat dibeli di perpustakaan GBI Pasir Koja atau dapat menghubungi Bapak Hanan di nomor WA 0818 213 651. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di channel YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Selanjutnya, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan kebaikan-Mu untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya bahwa Engkaulah yang melindungi dan memberi damai sejahtera kepada bangsa kami, menghindarkan bangsa kami dari segala bahaya atau dari segala hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bangsa ini. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin pemerintahan, baik itu presiden, wakil presiden, para pejabat tinggi negara, kepala-kepala daerah, bahkan sampai tingkat RT RW di setiap masyarakat, supaya mereka dapat memberikan kepemimpinan yang baik. Berkati program-program pemerintahan supaya terjadi peningkatan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami juga mengucap syukur bahwa telah dimulai program vaksinasi untuk masyarakat. Kami percaya Tuhan ikut campur tangan dalam proses vaksinasi ini, sehingga tercipta imunitas yang baik di dalam tubuh masyarakat, sehingga Indonesia dapat melewati pandemi COVID-19 dengan baik, sehingga kesehatan masyarakat dapat dipulihkan, kehidupan kembali menjadi normal, aktivitas kembali menjadi normal, dan ekonomi dapat bergerak kembali sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dan orang-orang percaya di Indonesia, dimanapun mereka berada, agar mereka tetap mengucap syukur dan memberi kesaksian yang baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Gereja-gereja juga tidak lupa untuk melaksanakan amanat agung. Gereja-gereja tetap memperhatikan keadaan masyarakat dan ikut memberi kontribusi bagi pembangunan di Indonesia. Kami juga mengucap syukur untuk hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada kami hari ini, Bapak Pendeta Dr. Janse-Hans. Kami telah diberkati oleh firman Tuhan, iman kami telah dibangun. Berkatilah beliau, keluarganya ya Tuhan, pelayanannya, sehingga melalui kehidupan, keluarga dan pelayanannya, nama-Mu dimuliakan, dan gereja yang dilayani semakin mengalami pertumbuhan dan kemajuan. Juga seluruh jemaat GBI Pasir Koja yang ada di pusat dan di cabang-cabang, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai,
Tuhan menolong mereka. Bagi mereka yang dalam kesusahan, Tuhan memberi penghiburan. Bagi yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan mengaruniakan kesembuhan. Kami bersyukur juga untuk jawaban-jawaban doa yang telah diterima oleh jemaat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesembuhan yang telah Tuhan karuniakan pada saudara-saudara kami yang sakit beberapa waktu yang lalu. Kami bersyukur untuk pertolongan yang Tuhan berikan kepada mereka yang membutuhkannya. Kami mengucap syukur sekali lagi, kami bisa beribadah dan memuliakan Engkau hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima doa berkat pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk setiap jemaat kami yang sedang menyaksikan siaran ini. Siapapun mereka dan dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami mau belajar seperti Musa yang membimbing seorang muda yang bernama Yosua. Generasi ini adalah generasi muda, harapan gereja-Mu pada zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat kami yang mendengarkan firman Allah ini. Berkati keluarga kami masing-masing Tuhan, agar supaya hakikat doa itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami mempraktekannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, jemaat yang diberkati Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian pagi ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sama-sama kita katakan, amin.